Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Ya, mudah-mudahan sehat, bahagia. Ya, langsung aja kita pada materi ya. Untuk pertemuan hari ini kita langsung membahas materinya tentang pengertian bersyukur. Ya, apa itu bersyukur? Bersyukur itu merupakan suatu perbuatan yang bertujuan untuk berterima kasih atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Ya, jadi itu hukumnya tentang bersyukur kepada Allah itu wajib. Ya. Karena kalau kita menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita maka kita tidak mampu. Ya. Maka wajib bersyukur supaya hati kita tenang, supaya hati kita nyaman. Saya anggap itu sudah jelas, langsung saja ke selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat bersyukur. Ya. Manfaat bersyukur apa? Manfaat bersyukur yang pertama, kalau kita mampu mempelajari atau mengamalkan dengan ikhlas, maka akan memberikan perasaan nyaman. Ya. Hati kita itu akan nyaman. Ya. Kita punya sesuatu yang mungkin ya berlebih dengan apa yang kita butuhkan tanpa adanya kita bersyukur, maka harta itu tidak akan menjadi nyaman. Maka perlu kita kelola dengan syukur yang manfaatnya yaitu perasaan hati kita nyaman. Yang kedua yaitu menciptakan emosi yang positif. Emosi yang positif itu kita setiap saat akan ingat kepada Sang Pencipta. Itu masuk di dalam kategori menciptakan emosi yang positif. Untuk selanjutnya anak-anak, yang ketiga dapat membantu pola pikir sukses. Ya. Untuk menuju cita-cita, ya, semuanya punya cita-cita ya. Kita harus punya pola pikir yang sukses ya. Di antaranya yaitu tadi membentuk pola pikir sukses ya, dengan bersyukur. Selanjutnya adalah menjadikan hati tenang ya. Mampu bersyukur maka hati akan tenang ya. Orang yang bersyukur itu akan selalu merasa hidupnya penuh dengan kecukupan. Oleh karena itu, maka merasa tenang, merasa bahagia, karena yakin bahwa setiap apa yang dia peroleh itulah yang terbaik. Ya. Kelola hati dengan tenang. Selanjutnya, yang kelima. Yang kelima adalah terhindar dari risiko terkena penyakit. Risiko terkena penyakit. Kita banyak bersyukur, maka insya Allah kita selalu dibimbing sama Allah. Akan berhati-hati di dalam kita berpikir, hati-hati dalam mengelola lisan kita, hati-hati dalam makan minum ya, itu semuanya nanti akan terhindar dari risiko terkena penyakit. Bisa penyakit psikis, bisa penyakit fisik ya. Kalau psikis itu yang kaitannya juga dengan bersyukur. Kalau penyakit fisik itu karena mungkin pola makan kita yang tidak teratur ya. Selanjutnya adalah yang keenam, menjauhkan diri dari penyakit hati. Yang tadi sudah buat sentil ya, penyakit hati itu dari rohani kita ya. Jadi hati kita harus kita kelola, manajemen kolbu ya. Tidak hanya waktu yang kita kelola, tidak hanya manajemen keuangan yang kita kelola, tetapi di sini yang lebih utama kita tekankan adalah menjauhkan diri dari penyakit hati. Ya, penyakit hati itu sebenarnya penting, tapi kadang
orang lepas dari pemikiran. Yang lebih diutamakan adalah penyakit fisik ya. Oh, rasa mumet, segera beli obat. Oh, rasa capek-capek, segera istirahat. Tapi kadang penyakit hati ini ya yang akhirnya akan menghambat semuanya ya, akan menghambat aktivitas orang. Di antaranya apa contoh dari penyakit hati? Ya ada rasa dengki, ada rasa iri, ada rasa ya kalau temennya ya punya ini punya itu ya, boleh kita punya iri, rasa iri, tapi iri dalam arti iri di kebaikan. Kenapa dia bisa belajar dengan baik, saya tidak? Itu contohnya. Selanjutnya adalah hidup menjadi lebih berkah ya. Apa itu berkah? Berkah itu yang menjadikan semuanya cukup, menjadikan hati kita itu nyaman, menjadikan hati kita itu tentram. Itu berarti barokah ataupun berkah ya. Jadi meskipun sedikit kalau kita syukuri itu insya Allah akan menjadi cukup. Yang selanjutnya yang ke-8 adalah menjalani hidup secara santai ya. Santai bukan berarti kita lalai ataupun mengabaikan ya. Santai itu dalam arti sesuai dengan kemampuan kita, tetapi kita harus bisa melakukan secara maksimal ya, bukan berarti nyepeleke, bukan berarti meremehkan ya. Tidak boleh ya. Santai tetapi pasti. Itu dari 8 manfaat bersyukur. Untuk selanjutnya materi syukur nikmat yang selanjutnya adalah cara dulu ya, cara bersyukur. Iya. Cara bersyukur yang bagaimana toh Bu? Nah, kalian mungkin sudah mengamalkan tetapi belum memahami, oh ternyata itu ya cara bersyukur. Yang pertama adalah bersyukur dengan lisan. Lisan itu apa? Lisan itu mulut kita ya. Bersyukur dengan lisan, kalau kita semuanya insya Allah dalam kelas ini Islam semua ya. Islam ya, mudah-mudahan ya. Kalau di dalam agama kita Islam, bersyukur dengan lisan mungkin sudah setiap saat kita amalkan. Apabila kita mendapatkan sesuatu itu kebahagiaan ataupun materi yang tidak terduga-duga, rezeki yang tidak terduga, selalu tidak lepas kita ucapkan alhamdulillah. Itu sudah bagian dari bersyukur dengan lisan kita. Bersyukur dengan hati. Bersyukur dengan hati itu mengelola hati, menjaga hati, memanage hati ya. Jadi seandainya yang tadi sudah Bu Warni sentil awal tadi ya, bersyukur dengan hati itu menata hati dengan rendah hati, dengan tawakal, dengan sabar ya. Selalu berbuat baik dengan saudara-saudaranya ya, tidak iri hati, tidak sakit hati ya, yang sabar. Selanjutnya yaitu dengan gak kelihatan Bu Warni sedikit jemplak supaya nanti enggak panjang lebar. Bersyukur dengan tindakan. Nah, itu yang ketiga ya. 1 bersyukur dengan lisan, 2 bersyukur dengan hati, yang ketiga adalah bersyukur dengan tindakan. Bersyukur dengan tindakan yen basa Jawane kanggo apa ya? Tingkah laku diwujudkan dengan perbuatan ya. Bersyukur dengan tindakan tidak lepas dari kewajiban kita. Seorang muslim itu mempunyai kewajiban sholat 5 waktu. Itu bukan lagi kewajiban. Kalau itu sudah kita amalkan setiap saat, maka itu tidak menjadikan suatu kewajiban, tetapi sudah menjadikan suatu kebutuhan kita, supaya hati kita tentram, supaya hati kita nyaman. Bersyukurnya bagaimana? Bersyukur dengan tindakan, sholat, berbuat apa ya, yang itu hablum minallah, tingkatannya hubungannya dengan Allah, apa yang
tugaskan ataupun apa yang itu Allah perintahkan itu kita amalkan ya, dengan sholat, puasa, zakat, infak ya, berbuat baik dengan tetangga, dengan teman ya, bekti sama orang tua, sayang dengan adik, itu juga masuk bagian bersyukur dengan tindakan ya. Jadi tidak ada tidak maksudnya semuanya itu tidak dengan sekonyong-konyong ya, semuanya itu karena Allah ya. Maka tugas kita hanya mengabdi kepada Allah, gantinya dengan nikmat yang sudah kita terima. Selanjutnya anak-anak yang keempat, merawat kenikmatan ya. Keempat, cara bersyukur merawat kenikmatan. Apa yang diberikan kepada Allah itu selain kita bersyukur dengan cara itu lisan alhamdulillah, dengan mengelola hati, dengan tindakan kita setiap hari, merawat kenikmatan apa yang kita miliki, apa yang kita punyai, itu nanti semuanya akan kembali kepada Allah. Maka selagi itu nikmat diberikan kepada kita, kita tugasnya merawat. Diberi sehat dengan merawat pola makan yang sehat, olahraga, tidur yang teratur ya, yang nanti akhirnya lisan juga harus kita jaga ya, karena semua nanti akan dipertanggungjawabkan. Itu merawat kenikmatan ya. Untuk selanjutnya anak-anak, sekarang itu cara bersyukur, manfaat bersyukur sudah. Perlu juga kalian pahami tanpa adanya cara ataupun manfaat yang tadi sudah Ibu sampaikan ya. Kalau kita lepas dari itu semua, maka akibat ya, ada akibat dan ancaman jika kita ataupun manusia itu tidak mau bersyukur ya. Ancamannya apakah ada, Bu? Ada ya. Ada ya. Punya kewajiban merawat ada cara, tetapi kalau itu tidak kita amalkan, maka Allah pun juga tidak suka, akan murka. Maka akibatnya yang pertama adalah hidup menderita. Hidup menderita itu bukan berarti kita tidak punya harta. Hidup menderita bukan berarti kita tidak punya teman, berarti kita sakit, bukan, karena kita tidak ikhlas menerima. Maka hidup itu rasanya apa? Serasa terbebani, menjadi terbebani ya, menjadi beban. Hidup kok kayak gini terus ya, kok enggak seperti mereka ya. Ya, itu yang namanya kurang bersyukur. Ada rasa iri dengan keberuntungan orang lain dan enggan untuk berusaha lebih baik ya. Mereka yang tidak mau bersyukur, maka itu hidupnya penuh dengan kesahan, suka mengeluh, suka tidak menerima takdir ya. Itu akibatnya. Selanjutnya anak-anak yang kedua, hidup menjadi selalu sial ya. Menjadi selalu sial ya. Hidup saya kok sial terus ya, hidup saya kok sial terus ya. Ya itu karena kalian kurang bersyukur ya. Penelitian membuktikan orang yang tidak bersyukur itu selalu memiliki sifat yang negatif ya. Negatif pada siapa? Negatif pada dirinya sendiri. Kalau awake dhewe negatif, apalagi dengan orang lain. Nah, negatif, berprasangka buruk ya, syu'udun, itu hasilnya juga nanti di dalam perasaan kita kurang nyaman ya. Orang yang berpikir negatif itu lebih banyak mendapatkan kesialan. Maka harus kelola pikiran yang baik ya, hati yang baik. Kita punya dan dibekali hati, maka kelola hati baik, pikiran pun juga akan baik. Kalau pikiran baik itu nanti lisan pun, lisan yang terucap omongannya ya bakal apik terus ya. Kalau ini hati baik, dalam pikiran baik,
lesannya juga baik, terbentuk ataupun nanti akan teraplikasi dengan bentuk tingkah laku yang baik. Yakin, optimis ya. Selanjutnya yang ketiga adalah mudah terserang penyakit, loro-loronen nek basa Jawane ya. Mudah terserang penyakit ya. Di samping itu psikis maupun fisik ya. Psikis apa penyakitnya? Yaitu tadi marah, iri, ya, berpikir yang negatif, ya. Sifat dari orang yang tidak mau bersyukur dengan keadaan yang dia miliki, maka akan juga berkecenderungan cuek, ya, cuek, udah nggak mau peduli dengan lingkungan, ya. Dengan dirinya sendiri saja tidak peduli, apalagi dengan lingkungan. Maka itu nanti akan berpengaruh dengan kekebalan tubuh ya. Gampang loro ya. Gampang sakit fisik maupun sakit psikis ya, jelas ya. Untuk selanjutnya yang keempat itu nanti kalian harus yakin bahwa kehidupan di akhirat itu ada. Kehidupan di dunia itu ada yang saat ini kita jalani ya. Yang saat ini kita jalani, yang akhirat itu bagian dari cerita saat ini. Tetapi besok kalau kita sudah hidup di akhirat, maka kehidupan di dunia ini tinggal cerita saja. Maka di akhirat pun juga akan mendapatkan siksa ya. Allah pun juga menyampaikan, dan jika kalian manusia mau bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, maka nikmatnya akan ditambah ya. Saya ulangi, itu ada ya, di dalam Quran pun juga ada ya. Kalau tidak salah di surat Ibrahim ya, itu menyampaikan ya, yang artinya, dan jika kalian manusia bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, aku di sini adalah aku Allah ya, kepada kalian, maka niscaya aku akan menambah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Dan jika kalian itu kufur ya, kufur itu dalam arti tidak mau bersyukur, maka ketahuilah niscaya siksaku akan pedih ya. Harus yakin kita orang muslim bahwa itu penegasan dari Allah. Jika kalian itu bersyukur, maka nikmat akan ditambah, dan jika kalian kufur, maka itu tadi ya, siksa atau kepedihan yang Allah berikan ya. Ini ada 4 ya, ada 4 akibat dan ancaman jika tidak mau bersyukur ya. Bu Warni kupas lagi. Yang pertama adalah hidup menderita, yang kedua adalah hidup menjadi selalu sial, ketiga mudah terserang penyakit, yang keempat di akhirat akan mendapatkan siksa oleh Allah ya. Untuk materi pada hari ini anak-anak, berhubung waktunya sudah siang dan sudah habis, maka sampai di situ dulu. Nanti untuk pemahaman atau kita kupas pertemuan berikutnya, mudah-mudahan diizinkan kita untuk ketemuan lagi. Ini materi bisa nanti kita praktekkan. Jadi setelah menerima ilmu, kita praktekkan ya, supaya hati kita nyaman, tentram dengan materi syukur nikmat ya. Mudah-mudahan paham. Untuk selanjutnya kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan sehat bahagia selalu. Saya tutup Warni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat berprestasi. Iya, selamat siang. Selamat